Setelah lakukan ekshumasi, tim forensik Polda Metro Jaya memastikan tidak ada bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad Sutrimo. Sementara menurut ahli ilmu forensik, polisi sangat terlambat melakukan ekshumasi. Setelah 20 hari dimakamkan, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membongkar makam Sutrimo. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo yang dinilai tidak wajar. Guru Besar Ilmu Forensik Profesor Dr. Herkutanto menilai ekshumasi yang dilakukan sangat terlambat. Pasalnya setelah 20 hari dimakamkan, jaringan pada jasad korban telah mengalami kerusakan. Herkutanto menilai kecil kemungkinan polisi akan menemukan penyebab kematian Sutrimo. Dengan sudah 20 hari dimakamkan, tantangannya akan semakin besar. Jaringan-jaringan lunak itu biasanya akan sudah rusak dan hancur. Kalau jaringan-jaringan yang keras itu masih bisa. Dengan demikian, kita hanya mengandalkan pada sejauh mana kondisi lingkungan tadi itu akan merusak kondisi jasad dari Sutrimo yang bersangkutan tadi. Jadi makin lama peluangnya semakin kecil. Sebelumnya, tim penyidik Polda Metro Jaya membongkar makam Sutrimo di pemakaman Bantar Agung, Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Proses ekshumasi berlangsung hampir 4 jam. Tim forensik memastikan tidak menemukan bekas luka akibat benda tumpul maupun benda tajam pada jasad korban. Dari hasil pemeriksaan dalam, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, secara visual kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Kamis 23 Juli, orang dekat ex-Jampisus Febri Adriansyah ditemukan pingsan di depan klinik Morden. 4 pria misterius membawanya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo tiba dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan mulut dan hidung mengeluarkan busa. Di tengah proses hukum yang telah menjerat Febri Adriansyah, kematian Sutrimo pun menyedot perhatian publik. Kasus kematian Sutrimo pun telah naik ke penyidikan dengan dugaan pembunuhan berencana. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ekshumasi jasad Sutrimo kini membuka babak baru pengusutan kematiannya. Pembongkaran makam dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian serta mencari petunjuk baru dalam kasus ini. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mbak Aan kembali. Tadi seperti yang dijelaskan tentang sakit yang sudah lama ya Mbak Aan, ini juga tadi diceritakan oleh pihak kuasa hukum. Mbak Aan, seberapa dekat sih hubungan almarhum dengan keluarga Pak FA dan keluarga almarhum dengan keluarga Pak FA? Apakah ada semacam kedekatan khusus begitu mengunjungi ke sana misalnya ke Banyumas? Tidak pernah. Jadi gini, Pak Sutrimo itu selama hidupnya itu memang orangnya tertutup, dekat dengan keluarga juga dengan adiknya itu. Hanya via WA hanya menceritakan tentang kegiatan dia hari ini dan lain-lain. Yang bersangkutan sama sekali tidak pernah ngobrol banyak terkait dengan pekerjaannya gitu kan. Adapun Pak FA tidak pernah ke Purwokerto, tapi dari keluarga pernah ada soim misalnya, pernah diajak sama ibunya, pernah diajak ke rumah FA sebelum selesai, sebelum jadi, sebelum rumahnya jadi, tapi tidak pernah ketemu Pak FA. Jadi keluarga tidak memiliki ingatan terkait dengan apakah Pak FA sedekat apa ke Pak Sutrimo. Tapi pada prinsipnya Pak Sutrimo selalu kalau misalnya apa-apa ditelepon Bapak. Jadi selalu mengatakan kayak kemarin pulang juga karena diminta Bapak untuk pulang. Tiketnya sudah disediakan dan lain-lain kan seperti itu gitu kan. Jadi karena saking pekerjaan tertutup lah. Cuma memang dia menjelaskan bahwa misalnya memang tugasnya diantaranya misalnya kalau ada rumah ini diperbaiki dan lain-lain, yang bayar listrik, yang bayar air dan lain-lain juga Pak Sutrimo gitu kan. Artinya dia salah satu orang yang memang dipercaya, karena dipercayalah pegang kunci itu pasti dipercaya gitu kan. Nah artinya, tapi tentang apakah Pak FA deket banget sama keluarga dari sini, tidak, karena baru kali ini juga kita mendengar ucapan bela sungkawa melalui pengacaranya begitu kan. Tapi pada prinsipnya pasti akan kita sampaikan kepada keluarga. Itu aja sih Mas. Mbak Aan,
almarhum ini, maaf nih kalau terlalu pribadi, apakah memiliki anak, istri, Mbak? Almarhum ini kebetulan dia duda tanpa anak, jadi sudah pernah menikah 2 tahun dan sudah bercerai, tidak punya anak dan tidak menikah lagi, begitu. Dan izin Mbak An, kalau Mbak An sendiri akhirnya bisa terhubung ke keluarga Sutrimo dan membantu keluarga ini, awalnya seperti apa Mbak? Jadi kan awalnya memang dari awal saya menawarkan diri karena begini, ini kan Banyumas ya, saya orang Banyumas asli begitu kan, rasa-rasanya kok diem aja ada kondisi kayak gini kan tidak biasa. Jadi dulu saya DNA-nya memang LBH Mas. Jadi kalau biasa nolong orang lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau meskipun sekarang saya advokat profesional, tetap setiap tahun kami alokasikan anggaran untuk pro bono minimal 4-5 kasus lah gitu kan. Nah karena memang kita juga masih ada anggaran dan kita juga punya kepedulian, jadi kita menawarkan dari awal, tapi selalu tertutup. Ya kita sih nunggu sebenarnya. Saya lebih jujur aja kalau ditanya repot, saya lebih suka, tapi harus ada yang membackup keluarga ini gitu. Kalau LPSK udah masuk atau misalnya pengacara lain udah masuk saya nggak akan masuk. Tapi saya mendengar dari teman-teman wartawan memang sangat tertutup. Akhirnya saya kalau bahasa Jawanya saya jajal awak gitu kan. Cobalah saya tes case, saya mau masuk, saya cuma butuh menjelaskan terkait posisi hukumnya gitu kan. Jangan-jangan ini orang tertutup itu karena sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Padahal saja begitu. Almarhum ini masuk dalam list saksi yang akan diperiksa nggak sih di kasus ex Jampitsus? Ya kita nggak ingin menghubung-hubungkan ya. Maksudnya kita tidak tahu dan kita tidak mau dikait-kaitkan dengan perkara itu. Betul bahwa memang urusan kami adalah bahwa ini ada jenazah seseorang WNI, keluarganya klien kami yang meninggal dunia, diduga kematiannya tidak wajar, itu saja. Baik, Mas Yusuf, ada yang kemarin ngobrol dengan beberapa pakar psikolog forensik dan beberapa dari pengamat mengatakan tentang naik dari penyelidikan ke penyidikan gitu, Mas Yusuf. Ini yang dipertanyakan, ekshumasinya kan baru dilakukan hari ini ya. Pemeriksaan pengangkatan kembali jenazahnya kan baru dilakukan hari ini. Apakah Kompolnas juga menyoroti tentang naikkan ke penyidikan ini tapi pemeriksaan jasad jenazahnya belum dilakukan sebelumnya begitu? Apakah Kompolnas menyoroti itu juga, Mas Yusuf? Sebenarnya kalau normanya tadi kaitannya dengan penggalian mayat itu diatur di dalam KUHP kita yang baru, itu pasal 49, 50, 51. Pasal itu ada pada pasal-pasal penyidikan, gitu. Bukan ada di pasal penyelidikan. Maka untuk melakukan keperluan pembuktian penggalian mayat, maka nalar hukumnya berarti sudah di tahap penyidikan. Ini kan kemarin rilis tanggal 10 disampaikan peristiwa adanya jenazah Pak Sutrimo ini dilakukan penyidikan, ada laporan polisi, kemudian pasti dilakukan gelar perkara yang itu disimpulkan ada peristiwa pidana. Maka sesuai dengan KUHP ya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, tentu tadi secara teknik penyidikan ya dipastikan penyidik sudah memeriksa saksi-saksi yang sudah banyak gitu. Jadi bisa keterangan saksi, petunjuk gitu, fakta-fakta itu. Perselisihan sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah kembali memanas. Perselisihan pun berujung pembakaran mes karyawan dan sejumlah fasilitas perusahaan. Peristiwa pembakaran terjadi di kawasan perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi atau BSA di Dusun Sriwaya, Kampung Jati Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Sejumlah warga mendatangi kawasan perusahaan dan meminta seluruh karyawan serta penghuni mes untuk meninggalkan lokasi. Setelah karyawan dan penghuni mes meninggalkan lokasi, massa kemudian membakar sejumlah bangunan dan fasilitas perusahaan. Api membakar mes karyawan, gudang, 1 unit sepeda motor, tangki solar, serta 3 unit mobil milik perusahaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi pembakaran terjadi akibat konflik lahan antara masyarakat dan PT BSA yang telah berlangsung selama belasan tahun. Ratusan aparat kepolisian dan TNI kini masih melakukan pengamanan di kawasan PT BSA. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syaputra, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, satu lagi bertambah deretan tenaga kesehatan yang sempat merundung pasien BPJS Yurizal diberhentikan dari tempat kerjanya. Nike Adelia Marliana, seorang nakes RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung diberhentikan karena komentar nir empatinya di media sosial. Ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nike Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan nir empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk seluruhnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan.